Oke, untuk lanjut ke videonya, jangan lupa klik juga tombol subscribe dan ikon lonceng. Terima kasih. Oke guys, sebenarnya hari ini saya masih banyak kerjaan yang harus diselesaikan tuh. Kebetulan lagi ada pekerjaan untuk Balai Kota Pemprov DKI Jakarta untuk pembuatan souvenir. Iya, tapi saya sempetin waktu untuk membuat umpan. Nih guys, tadi saya belanja umpannya. Oke, saya jelasin. Di sini ada 3 butir telur ayam, ada ya, telur ayam 3 butir ya guys. Terus ada katulampa, ada wisman, terus juga katsuo atau sambal kaleng kecil. Oke, ada susu denko vanilla 1 saset, pengeras telur penyu, keju cheddar setengah nanti kita pakainya. Nah ini paikinnya yang kecil wangi ya, 2 buah. Saya pakai 2 buah kecil wangi, ingat yang kecil wangi. Oke guys, kita lanjut ke proses pengadukan umpan. Oke, pertama kita masukkan 3 butir telur ayam ya. Yang 2 saya pakai putihnya aja, yang 1 saya pakai putih dan kuningnya. Tuh, jadi kalau guys pakai agan-agan semua atau guru-guru atau pengunjung channel Rifki Albani mau pakai putih kuning untuk tiga-tiganya juga sebenarnya nggak masalah sih, cuman karena ini umpannya ada amis gurih jadi saya nggak pakai seluruhnya, takutnya terlalu amis. Nah 2 butir saya pakai putihnya aja, sedangkan yang 1 butir saya pakai putih dan kuningnya. Ya, ini umpan saya buat di malam hari nih guys. Tepatnya sih jam setengah 1 malam, memang sebetulnya saya lagi ada lembur di bengkel ya, bengkel souvenirnya Sanggar Rifki Albani. Ya, jadi sambil istirahat, besok saya mau mancing paginya. Jadi ini saya buat umpan malam. Nanti setelah dibuat saya masukin ke kulkas dulu. Sebelum berangkat baru saya kukus. Ya guys, ini telurnya udah saya ini, terus udah saya masukkan ke dalam wadah, kemudian saya kocok atau saya aduk sampai benar-benar tercampur ya semuanya ya, karena yang satu saya pakai putih dan kuningnya. Oke, kita aduk terus sampai tercampur. Nah kemudian kita masukkan wisman, 1 bungkus wisman. Saya juga belum pernah jajal sih, katanya ada juga yang pakai porvita juga bisa tapi saya selalu pakai wisman. Wismannya 1 bungkus. Oke, kemudian kita aduk lagi sampai benar-benar tercampur ya. Nah kita masukkan paikin kecil wangi 2 bungkus ya. Nah karena ini paikin agak susah juga nih kalau campur sama telur, makanya saya parut biar supaya lebih mudah untuk proses pengadukannya, karena umpan itu kalau udah diaduk tuh kalau ngegumpal malah hasilnya nggak maksimal. Jadi semakin lama pengadukan itu insya Allah hasilnya lebih rata lah gitu untuk bahan-bahannya. Ini 2 bungkus ya, kecil wangi paikinnya, bukan yang gede. Nah tuh saya pakai 2 bungkus. Sengaja ini videonya nggak terlalu dipercepat banget biar lambat asal selamat. Hehe, begitu ya guys ya. Oke, ini kita parut lagi. Parut 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 parut. Kita bersihkan dari alat parutnya, jangan sampai ada yang kesisa, sayang. Kalau bisa dipakai semua. Nah ini kita aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata dengan telur dan wismannya. Aduk. Nah proses pengadukan ini yang menentukan nih guys, bahwa umpan tercampur rata atau tidak. Jadi kalau menurut saya, kalau pengadukan umpan tuh lebih lebih maksimal ya, santai aja, santai, nggak usah takut diburu-buru waktu, biar pelan asal selamat ya kan.
Oke, kita aduk-aduk. Kalau diparut memang agak mudah jadinya. Kalau paikin, hade, apa bondon gitu, yang keras-keras, kalau diparut tuh kalau pas pengadukan lebih mudah. Ya, ini udah saya aduk. Kemudian saya masukkan 1 bungkus santan kara. Santan kara, sasa juga bisa. Tapi kalau yang bubuk saya belum pernah pakai. Saya pakai yang cair terus. Ya, kita aduk lagi. Nih. Nah, karena santan kara ini sebenarnya yang mempengaruhi juga nih umpan cepat basi atau tidak. Maka proses pengukusan tuh harus diperhatikan. Minimal banget 15 menit kalau nggak mau cepet basi. Karena santan kara nih sama kroto tuh cepet banget basi. Nih, kita bersihkan guys dulu biar gampang. Soalnya pada nempel di alat pengadukannya. Nah, ini kita masukkan lagi 1 saset Denko Vanilla. Bisa juga pakai Nutrilon. Kalau untuk Energen saya belum jajal deh, tapi saya pakai Denko. Ini pengalaman aja nih bikin umpan kayak gini nih. Soalnya dari dulu udah semua umpan di channel saya jajalin semuanya. Nah, ada yang masuk, ada yang enggak, ya mungkin juga pengaruh lapak atau air atau jenis ikan yang dimasukkan ke dalam empang juga sebenarnya pengaruh. Jadi nggak ada yang hebat. Nih, ada lagi katulampa. Ini katulampa kita pakai setengah bungkus aja ya. Karena prosesnya saya nggak pakai daun pandan untuk pengukusan. Jadi ini fungsinya hanya untuk bikin umpannya agak wangi ya, setengah bungkus aja. Setengah bungkus. Jadi kalau buat saya itu pemancing tuh nggak ada yang jago, umpan itu nggak ada yang bagus. Sebenarnya tuh yang menentukan sekarang umpan bagus kalau lapaknya ngezong atau jelek sama aja guys. Hasilnya juga jelek-jelek juga. Kecuali empang borongan, ya apa juga dimakan gitu. Cuman ya kita udah berusaha, yang penting. Nah, ini masukin lagi keju cheddar kecil tapi separuh aja, setengah. Saya gunting sisanya buat besok-besok. Nah, ini bisa juga diganti sama keju craft yang lembaran 1 atau lainnya sebagainya lah. Nah, kita parut. Ya, memang gitulah kalau ikan manja, ikan mas, makannya ribet. Ya, nih sudah diparut terus ikan. Nah, ini kita aduk lagi guys. Ingat ya, katulampanya tadi cuma setengah bungkus karena prosesnya cuma pengganti daun pandan aja sih kalau buat saya, agar umpannya jadi wangi-wangi gimana gitu. Karena saya nggak pakai esen ini. Kayak kita aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata. Oke. Nah, ini udah kita aduk-aduk terus sampai benar-benar kalis, kalis atau benar-benar sempurna. Nggak ada yang menggumpal pokoknya. Nggak ada yang menggumpal biar supaya umpannya juga kerjanya maksimal. Oke guys. Oke, ini saya buat 2 kantung plastik ya. Yang satu untuk pagi, biasanya saya gitu biar nggak cepet basi atau aroma dari si umpan itu udah nggak maksimal kerjanya. Jadi yang satu lagi saya pakai siang. Saya bikin 2 bungkus. Ini saya nggak pakai daun pandan karena tadi udah pakai katulampa. Tapi boleh juga sih pakai daun pandan, sebenarnya lebih bagus. Nah, oh ya guys, untuk proses penambahan deho, katsuo atau sambal itu nanti di empang ya. Untuk 1 plastik saya pakai setengah kaleng, jadi setengahnya lagi nanti untuk plastik yang siangnya. Sama kroto juga kalau bisa tambahkan nanti di empang bersamaan setelah pengadukan amisan atau deho, sambal, katsuo juga bisa. Kaleng saya pakai kaleng kecil setengah. Nah, kalau kroto usahakan diredam air panas dulu, jadi biar nggak cepet bau juga atau basi.
umpannya karena pengaruh juga kroto yang selama ini saya pakai. Biasanya saya pakai kroto alam karena memang lebih maksimal hasilnya. Nah, yang ke terakhir nih, pengeras. Pengeras bisa menggunakan kinoi tawar, tapi saya di sini pakainya telur penyu kering. Nah, dari satu bungkus umpan biasanya sih saya kira-kira aja sih, satu bungkusan lah. Karena memang umpan ini kalau boleh saya bilang terlalu lembek kalau dilihat dari bentuk atau dari tampilannya kelihatan lah ya buat teman-teman, karena memang teman-teman juga pastinya wah paling jago lah kalau di empang kalau saya bilang, walaupun gak ada yang jago tapi mungkin pengalamannya lebih. Ya ini ikat rapat, kalau bisa ikat setinggi mungkin di atas plastik biar supaya proses pengukusan atau perebusan lebih maksimal matangnya. Saya sih nggak pernah dikukus karena nggak punya kukusan guys. Aduh curhat nih. Kalau saya biasanya direbus. Minimal banget ingat ya, rebus itu 15 menit karena ada santan kara. Lebih lama lebih bagus maksudnya. Kalau misalkan umpannya nyisa pun, kalau misalkan kukusnya memang bener-bener mateng gitu ya, itu insya Allah nggak basi. Nanti bisa dipakai lagi untuk beberapa hari kemudian. Sebelum dipakai ya dikukus dulu sebentar untuk ngilangin apa ya, kadar air dari proses pendinginan si umpan biasanya gitu. Nah ini saya bikin 2 bungkus. Bungkus yang kalau bisa sih, kalau enak ada timbangan gitu sih sebenarnya, jadi takarannya lebih pas, ditimbang dulu sebelum masuk plastik, jadi nanti bisa pas. Tapi enggak lah, kira-kira aja. Kalau memang di plastik kedua umpan yang lebih sedikit, nanti DH nya di empang bisa dikira-kira juga. Tapi ini udah pas lah kalau saya sih, yang satu bisa dipakai setengah kaleng DH. Oh iya guys, untuk penambahan sunbel, karena saya pengalaman nggak semua empang itu atau jenis ikan yang digunakan ketika dijatahin di empang itu sama, karena ikan mas itu yang saya pelajarin ada yang apa ya, panjang gitu kan jenisnya, ada yang gemuk. Biasanya kalau yang kurang amisannya bisa disuntik deho lagi, jadi satu bungkus ini bisa pakai satu kaleng juga sebenarnya nggak masalah, kaleng kecil ya, karena saya tadi pakainya kaleng kecil. Nanti kita lihat hasilnya deh di empang. Walaupun tadi di awal video sudah saya kasih lihat review strike-nya sampai repot karena 2 joran, yang satu teman saya belum datang jadi saya pegang joran dia, jadi ribet sayanya. Biasanya memang ikan mas itu enaknya 1 joran, dan usahakan lempar pada titik yang sama atau satu titik agar ikan tidak kabur kemana-mana. Jangan terpengaruh dengan rembesan kecuali memang terpaksa. Oke, ini umpan plastik yang kedua. Yes. Oke guys, sampai sini udah paham ya. Karena nanti untuk bahan-bahannya saya catat juga di deskripsi videonya. Di dan jangan lupa juga klik tombol subscribe, like and share serta loncengnya ya guys. Karena saya hanya butuh dukungan teman-teman untuk kelanjutan channel ini. Terima kasih guys. Umpan sudah siap direbus atau dikukus. Tidak. Apa itu dek? Ikan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
13 ekor. Berarti 13 ya isinya. Jangan deh kotor. Ya. Kalau yang umpannya ntar di YouTube.